warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nur Laila YK. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang uji validitas dan reliabilitas. Ya, teman-teman, kira-kira ini untuk penelitian apa ya? Ya, betul. Untuk penelitian kuantitatif. Kalau teman-teman mengambil penelitian kuantitatif, pasti kalian harus memastikan bahwa validitas dan reliabilitas instrumen itu harus sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan gitu ya. Oke, teman-teman, kita masuk definisi tentang validitas dan reliabilitas. Ya, teman-teman, tadi sudah saya sampaikan ya, kalau instrumen penelitian yang sudah teman-teman susun itu harus diuji dan memenuhi syarat, yaitu tepat dan konsisten. Nah, makna dari tepat itu adalah valid. Nah, maknanya berarti kalau uji validitas itu adalah bagaimana kita mengukur apa yang seharusnya kita ukur begitu. Nah, kalau kemudian mengukur tinggi badan, kira-kira kita menggunakan apa? Oh ya, betul, menggunakan meteran gitu ya. Kemudian mengukur berat badan berarti menggunakan timbangan misalnya. Nah, jadi mengukur apa yang harus kita ukur sehingga apa yang dihasilkan itu benar-benar sesuai dengan yang ada di data lapangan begitu. Nah, kemudian kalau reliabilitas apa sih maknanya? Ya, reliabilitas itu adalah suatu data yang kita ukur itu harus stabil dan konsisten. Jadi yang dimaknai dengan reliable itu adalah tetap gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan suatu instrumen, misalnya kita mengukur terkait dengan bagaimana sih sikap petani terhadap penggunaan pupuk organik gitu ya. Nah, seharusnya kita meneliti hari ini, kemudian dengan alat ukur yang sama ya tentu saja. Mungkin kalau dalam konteks sikap kita bisa memaknainya dengan pertanyaan yang unfavorable gitu ya. Dengan pertanyaan yang favorable maupun unfavorable, petani itu menjawab dengan konsisten tentang sebuah topik apa tadi? Ya, sikap mereka terhadap pertanian organik misalnya. Nah, sehingga inilah yang dimaknai dengan reliable. Misalnya kita mengukur hari ini, kemudian 2 atau 3 hari lagi kita mengukur dengan konstruksi yang agak berbeda tapi maknanya sama, maka hasilnya akan tetap gitu. Tapi kalau misalnya berbeda banget gimana? Nah, berarti harus ada evaluasi terkait dengan substansi makna reliabilitas tersebut. Oke teman-teman, nah sekarang validitas itu ada berapa sih? Nah, ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa ada 3 jenis validitas. Ya, apa itu? Yang pertama adalah validitas isi. Yang dimaknai dengan validitas isi adalah kesesuaian butir pertanyaan dengan konsep yang diteliti. Jadi, inilah pentingnya kita memastikan bahwa variabel itu sudah sesuai dengan teori, sudah sesuai dengan jurnal-jurnal penelitian yang sangat terpercaya. Nah, saat kita menyusun variabel sampai kemudian ke definisi operasional, sampai kepada indikator bahkan subindikator dan kisi-kisi, maka inilah yang kemudian menjelaskan tentang validitas isi. Isinya apa ya? Isinya sesuai dengan definisi yang ada dalam teori begitu. Kemudian yang kedua adalah validitas konstruk. Nah, ini yang kedua adalah keterhubungan antara variabel teoritis dengan kondisi yang memang kita definisikan. Jadi ada makna konstruk itu adalah konstruksinya seperti apa sih gitu tentang sebuah makna. Mungkin hampir sama dengan yang atas ya. Kalau tadi menjelaskan konsep, yang ini menjelaskan bagaimana keterhubungannya. Misalnya konteksnya adalah pertanian organik gitu. Maka kita menghubungkan
maka sikap petani terhadap pertanian organik. Jadi konstruknya ya memaknainya tentang itu. Kemudian yang ketiga adalah validitas kriteria. Nah, kesesuaian dengan hasil atau standar atau hasil dari eksternal. Nah, itu teman-teman ya tentang validitas. Kemudian bagaimana cara menguji validitas? Ya, ada beberapa cara untuk menguji instrumen kita itu valid atau tidak. Oke, ada berapakah? Nah, kita ini masuk pada teori statistik. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mendapat mata kuliah statistik, silahkan dibuka-buka kembali terkait dengan SPSS atau alat analisis yang lain. Mungkin saat ini udah banyak sekali ya selain SPSS, tetapi kalau saya masih setia dengan SPSS, tapi maknanya sama sih. Jadi bagaimana melakukan uji validitas? Yang pertama adalah dengan Pearson Product Moment. Jadi korelasi item dengan korelasi total. Nah, kita nanti akan melihat dan menghubungkan dengan R-tabel ya teman-teman. Kalau dia masih di atas R-tabel, maka dia dianggap valid begitu. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah analisis faktor atau faktorial analisis. Kemudian yang ketiga adalah expert judgment. Nah, expert judgment ini seperti apa? Kita bisa bertanya kepada pakar terkait dengan instrumen tersebut. Misalnya ada pakar atau yang ahli yang selama ini riset di dalam bidang yang kita ambil. Misalnya tadi ya terkait dengan pertanian organik, maka mungkin kita akan lebih banyak bertanya dengan expert tersebut. Atau kalau tidak ya teman-teman bisa menggunakan pembimbing itu sebagai expert judgment yang dia bisa melakukan analisis benar tidaknya atau valid tidaknya kuesioner kalian karena memang sudah kepakarannya di sana. Oke, sekarang kita masuk pada reliabilitas. Kalau tadi sudah uji validitas, sekarang kita masuk ke uji reliabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan reliable? Reliabilitas itu adalah konsistensi dari hasil pengukuran. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi misalnya pagi timbangan itu dipakai untuk mengukur orang yang sama, kemudian siang dipakai, sore dipakai, pastikan tetap ya hasilnya. Kalaupun nambah ya nggak mungkin akan sangat tinggi begitu. Nah, itulah yang dimaknai dengan reliable. Jadi tetap. Kemudian apa yang kemudian kita bisa sampaikan dalam konteks instrumen reliabilitas ini, setiap saat dalam konteks waktu maka dia hasilnya sama. Kemudian faktor penentu reliabilitas adalah stabilitas, kemudian homogenitas dan kejelasan item. Teman-teman bisa melihat misalnya kalau petani pada saat bersama-sama dalam kelompok, kalau pas sendiri kira-kira tetap nggak ya hasil skornya misalnya. Nah, ini bisa juga menjelaskan seperti apa cara kita mengambil data supaya hasilnya tetap reliable, dia tidak dipengaruhi oleh hal-hal di luar dirinya. Kemudian item penelitian itu harus jelas ya teman-teman, jadi tidak boleh ambigu, harus benar-benar bisa dipahami oleh responden. Kira-kira seperti itu konsep reliabilitas. Kemudian bagaimana metode menguji untuk reliabilitas? Yang pertama adalah dengan Cronbach alpha. Itu untuk mengukur konsistensi internal. Berapa besarannya? Dikatakan reliable kalau dia besarannya adalah 0,7 gitu ya. Nah, kalau kurang dari itu berarti tidak dinyatakan reliable. Kemudian yang kedua adalah dengan split half method, membagi item menjadi dua bagian. Jadi misalnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada yang favorable, misalnya ada yang unfavorable, kita buat perspektif yang agak mirip. Kemudian kira-kira kalau dia menjawab tidak dalam yang favorable itu tidak, berarti yang unfavorable harusnya kan iya gitu ya. Jadi kira-kira kita membagi dua tentang sebuah perspektif, apakah dia konsisten apa enggak. Kalau enggak konsisten berarti ini tidak reliable. Nah, ini hati-hati kalau kita kadang kalau membuat instrumen sikap ya, ini harus kita bold atau kita highlight, kita sedang bertanya tentang
yang positif atau yang negatif. Jangan sampai kemudian nanti hasilnya itu menjadi tidak konsisten. Nah, kemudian tes retest. Nah, ini kita bisa melihat cara menguji reliabilitas itu dengan melakukan tes yang berulang dalam waktu yang berbeda atau dalam kondisi yang berbeda, apakah instrumen kita itu menghasilkan jawaban yang tetap atau tidak. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan ya, kriteria interpretasi Cronbach alpha. Kalau dia kurang dari 0,7 berarti dia dinyatakan tidak reliable. Kalau dia sekitar 0,7 dan seterusnya atau ke atas sampai 0,8 misalnya, itu cukup baik. Kalau di atas 0,9 berarti sangat reliable gitu. Nah, ini berarti alat instrumen yang kita pakai ini sudah benar-benar bisa dipakai untuk penelitian. Setelah uji validitas dan reliabilitas, teman-teman bisa ke lapangan untuk mengambil data yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman menghendaki ada praktek, maka kita akan melihat di video berikut ini bagaimana kita melakukan praktek tentang uji validitas dan reliabilitas instrumen. Oke teman-teman, kita akan mempraktekkan uji validitas dan reliabilitas untuk menguji instrumen yang sudah kita susun ya. Nah, di layar ini kita sudah punya data tentang sikap nih. Ada berapa soal ya? Di sini ada, sebentar. Ada 25 soal pada 30 responden. Nah, teman-teman gimana caranya? Nah, ini kita tinggal copy paste, di copy dulu, kita tarik, copy, kemudian kita paste. Kemudian teman-teman bisa buka SPSS ya. Nah, ini SPSS, kemudian kita pastekan di sini. Habis itu kita lihat variabel view-nya yang dinama, ini yang tadi masih panjang banget ya namanya, itu kita ganti dengan yang mudah, misalnya A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini type-nya udah numerik, udah bener. Kemudian width-nya juga tetap gini aja. Kemudian yang desimal ini kita nggak perlu pakai 0 atau koma, kita nolkan saja, tidak perlu koma. Kemudian untuk label ini tetap saja dengan item 1 sampai 25. Habis itu values-nya dibuat non, udah tetap. Kemudian missing-nya juga tetap. Kemudian kolom dibiarin aja. Nanti untuk scale-nya, untuk measure-nya tetap scale ya. Jadi kita buat scale. Kita belum mengubah ordinal ataupun nominal. Kemudian di sini rule-nya adalah input. Nah, setelah ini kita bisa masuk ke analyze. Habis itu ke scale, kita pilih scale ya. Habis itu kita pencet ke reliability analyze. Oke. Nah, ini tadi ini sudah saya pindahkan sebentar. Nah, ini tadi posisi berpindah ke sini. Ini saya ulang lagi saja teman-teman ya. Ini itemnya ada berapa? Ada 1 sampai 25. Nah, kalau kita mau uji validitas dan reliabilitas, ini kita blok, kita kontrol A, kemudian ini kita pindah ke sini. Habis itu kita pencet statistik. Di dalam deskriptifnya ini ada item scale if item deleted, ini kita centang semua. Kemudian kita lihat ini sudah ada di ANOVA-nya, kita buat none. Kemudian ini kita klik continue. Nah, oke. Setelah itu sudahlah keluar untuk uji validitas dan reliabilitas. Nah, teman-teman tadi kita sudah melihat bahwa reliabilitasnya itu alfa Cronbach-nya harus di atas 0,7. Nah, coba kita lihat alfa Cronbach di sini 0,923. Artinya apa? Nah, tadi kita lihat kalau 0,9 berarti validitasnya sangat bagus. Nah, ini berarti instrumen ini sudah sangat reliable. Maaf, saya ulang. Nah, ini kita melihat alfa Cronbach ini untuk melihat reliabilitas instrumen. Nah, ini reliable karena
0,923. Kemudian kalau teman-teman mau melihat uji validitasnya, kita melihat di item total statistik yang kolom corrected item total correlation. Ini kita lihat, kita bandingkan dengan data tabel tabel gitu ya. Nah, ini karena ada 25, maka kita akan melihat kita kurangi 2 untuk melihat ada berapa kuesionernya, kemudian kita cocokkan dengan tabelnya. Sebentar saya cek untuk tabel ya, teman-teman nanti bisa dilihat di tampilan yang berikut ini. Nah, ini tabelnya. Kita lihat yang 23, kalau misalnya kalian mau 0,1 atau 0,05. Nah, misalnya 0,05 ya, harusnya kan memang tabel itu kalau ya upayakan 0,05 ya, atau kalau lebih bagus lagi ya 0,01. Nah, ini 0,05 di 23 berarti harus lebih besar dari 0,396, itu dinyatakan valid. Nah, tadi yang kita lihat di dalam hasil SPSS 0,395, maaf 0,395, apakah ada yang di bawah itu? Ini ada 0,347 di nomor yang ke-18. Habis itu yang di nomor 0,395 ada lagi di mana ya? Ini ada 2, ada di nomor item 25. Jadi ada 2 item yang tidak valid yang nanti akan gugur yang kita tidak pakai untuk penelitian. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman. Semoga bisa difahami langkah-langkah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menguji validitas dan reliabilitas.